Ya, perkenalkan, nama saya Pak Kiki Wijanako nih. Peternakan saya berdomisili sekarang di Desa Kasari, bergerak di dunia persapian, Pak, dengan nama KN Jaya Farm. Sebenarnya ini saya berternak itu awalnya gini Pak, ceritanya dari tahun 2019 kita COVID ya Pak ya. COVID kebetulan semuanya nggak ada kegiatan, jadi kita fokus di dunia pertanian dan saya mulai mencoba melihara sapi dan kambing tuh Pak, karena kebetulan di kebun saya kan banyak rumput, jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Akhirnya saya bikin kandang anak-anak dan saya belikan sapi perawatan, dari sapi 3 ekor, kambing 12 awalnya. Sekarang menginjak tahun kelima nih ya. Nah, tahun 2019, sekarang 2024 ya, berarti udah 5 tahun saya bergerak di dunia persapian. Alhamdulillah tiap tahun kita udah ada peningkatan penjualan. Kita dari awal ya, kita piara pegonan, PO, limosin, simental, mungkin sekarang ada perangus kan ya, mungkin bertambah sekarang ada silangan, mungkin Belgia juga adalah kalau sekarang. Jadi katakan kalau menurut saya kalau perawatan sapi-sapi itu lebih apa ya, lebih nggak susah lah Pak, karena kan ada genya pun dia kan bagus dibanding ya, mohon maaf ya kalau di kita mungkin kalau Bali dan Madura kan ada genya agak kurang ya kalau khusus buat kejar bobot ya. Jadi kita dari awal mungkin larinya ke pegon, PO gitu. Tapi sekarang ada limosin dan simental gitu. Ini jujur ya, kita sama sekali nggak ada background di peternakan. Mungkin pertanian iya, karena saya ya bergerak di penanaman pepaya, atau terutama di budidaya pepaya California. Saya dari ya mungkin dari awal sampai hilir saya menguasai ya. Cuma kebetulan ya mungkin agak bersinergi kali ya pertanian dan peternakan, dan mungkin dari kecil sering ngelihat orang miara kambing, miara sapi, jadi agak tertarik. Dan mungkin sekarang ya itu saya korban YouTube juga, jadi sering nonton YouTube, tertarik, akhirnya miara sapi gitu. Sebenarnya simpel sih ayah, kita berternak masih semi tradisional lah. Tetap menurut saya pribadi itu sapi itu tetap makan pokoknya kan rumput ya, alami ya. Cuma ya kalau saya pelajari kalau dikasih rumput aja kan ADG-nya juga ngangkat. Tetap kita harus kasih makanan tambahan seperti konsentrat, ampas. Saya juga ada tambahan juga singkong. Kita kasih comboran, kasih singkong, ampas tahu juga. Tapi tetap difokuskan kalau di KN Jaya Farm itu jawanya Pak yang full Pak, karena alhamdulillah kebun kita lumayan luas Pak khusus jawahan. Ya kalau pepaya itu ya kebetulan karena ownernya juga ya banget pepaya, jadi setiap seminggu 2 kali itu sapi di kandang Jaya Farm itu wajib makan pepaya. Apalagi sekarang kan cuacanya lagi panas nih, ya mungkin itu obat panas dalam juga. Terus biasa kalau pagi-pagi anak-anak pasanya nimpal ya bersihin. Kalau Jawa nimpal, kalau di kita bersihin kandang kali ya. Bersihin kandang, kasih sarapan, yang besar kasih comboran. Ya kayak siang sedikit anak-anak cari rumput, kebetulan rumput saya nggak jauh anak-anak. Sore kita kasih comboran, terus biasanya jam 3 sampai jam 4 comboran. Setelah nyombor bersihin kandang lagi. Jadi kandang kita bersihkan sehari 2 kali tuh, pagi dan sore. Setelah combor bersihin kandang, kasih rumput jam 5 sore di rumput. Biasanya jam 8 kita kasih singkong, penutupan malam kasih rumput lagi. Jadi di kandang kita itu insya Allah pakan nggak berhenti sampai malam mungkin. Tapi kita fokuskan banyaknya di sore ke malam Pak. Ya kalau suka dan dukanya peternak otomatis ya kayak semuanya sekarang. Semenjak ada wabah yang itu PMK, LSD, sekarang tambah lagi kan ada SE ya. Yang kadang-kadang kalau kita kurang latih, kurang menjiwai ya biar sapi agak repot juga sebenarnya. Kadang-kadang kan kalau khusus ini ya tahunya kita penjualannya enak ya, nggak tahu susah payahnya kita ngerawat sapi, apalagi sapi yang udah terkena PMK kan. Saya yakin semua peternak itu kalau udah mengalami PMK semuanya panik ya. Nah mungkin disitulah tantangannya bagi peternak, seni dan tantangan mungkin ya. Karena kita menjiwai peternakan dan kita senang, ya
kita tinggal bisa lari ya, tetap harus berjuang. Dan mungkin ya itu kebersihan kandang dan perawatan kandang yang lebih utama. Dan obat-obatan harus wajib sedia di kandang. Selama ini yang paling parah sih ya menurut saya PMK ya. PMK itu ya nggak bisa dihindari. Penyakit itu datang biasanya mendekati musim hajian tuh. Setiap mau hajian pasti datang PMK ya enggak. Biasanya itu udah 3 tahun ke belakang sekarang nih. Setelah hajian PMK hilang. Pas mau hajian PMK datang. Itu mungkin nggak tahu lah siklusnya mungkin kayak gitu atau gimana, karena mungkin sirkulasi ternak yang datang ke Jabodetabek semua. Tapi alhamdulillah kalau udah lewat hajian biasanya sapi aman sih ya. Kalau SE mungkin ada ya, tapi ya insya Allah nggak separah PMK ya kelihatannya ya. Ya kalau PMK itu ya otomatis kita juga ada tim khusus, dokter juga ada, tapi ya mungkin nggak kita menyerahkan kewajiban kita ke tugas saja ya. Kita sebagai pengelola kandang wajib anak-anak di kandang Jayapura itu yang karyawannya itu wajib harus bisa merawat dan mengobati ya. Intinya kalau udah PMK itu ya mungkin suntikan itu kan ya yang mungkin ya anti demam, anti sakit, penguat otot dan lain-lain. Biasanya dikasih resep dokter dan anak kandang udah bisa suntik sendiri. Dan mungkin sebagian kita kasih herbal, kayak ramuan-ramuan kunyit, jahe gitu kan, gula merah gitu. Dan intinya yang penting kandangnya itu terjaga bersih ya. Insya Allah kalau PMK mungkin bukan hal yang baru ya bagi kita itu. Intinya nggak usah panik gitu ya. Otomatis ada Pak, soalnya kalau namanya sapi datang kan kita belanja mungkin nggak satu wilayah ya. Mungkin ada yang iklimnya dingin atau panas gitu. Datang ke Bogor kan otomatis kita kan lebih panas ya. Itu adaptasinya akan agak lama gitu. Apalagi sekarang cuaca yang ekstrim kan, panas, hujan. Ya pasti sapi-sapi baru itu nggak bisa langsung adaptasi dengan bagus. Ya mungkin perlu keteladanan sendiri tuh. Dari pola pakannya berubah, cuaca berubah. Ya mungkin kita ada perlakuan khusus untuk sapi baru gitu. Ya alhamdulillah kita juga ya kebetulan sekarang udah banyak yang datang juga langganan. Ya promosi yang paling efektif itu ya sebenarnya dari mulut ke mulut Pak. Selain mungkin sekarang kita ada medsos juga ya, mungkin ada YouTube, IG dan lain-lain. Tapi yang jelas yang menurut saya pribadi yang lebih efektif itu ya dari mulut ke mulut. Datang satu bawa kawan gitu, itu lebih efektif gitu. Kalau harga kan kita gitu ya, dalam semua hal dalam bisnis itu kita harga itu ya minimal kita harus bareng-bareng dengan yang lain. Terlalu murah nggak mungkin, karena perawatan Jabodetabek beda kan. Mungkin kita sering ada yang komen mungkin ya mungkin bukan di kandang aja. Oh kalau di Jawa harga sapi sekian, di Bogor kok jadi sekian. Mereka tidak tahu perawatan di Jabodetabek itu kayak gimana kan. Kosnya tinggi, perawatan tinggi. Ya intinya kalau penjualan kita nggak jauh-jauh dari yang lain, minimal sama. Yang kita tekankan itu kualitas, perawatan dan kualitas. Dan intinya kalau harga kita tidak terlalu mahal lah, dan tidak terlalu murah. Terlalu mahal nggak ada yang beli, terlalu murah kita rugi. Ya intinya kita menawarkan harga yang sama lah gitu. Ini kebetulan kalau saya pribadi ini kita belum ada manajemen khusus kandang. Ini kebetulan saya handle saya sendiri dengan istri. Ya jujur saya berternak itu emang karena hobi dulu, senang dulu ya. Ya mungkin kalau nggak dihitung bohong ini ya. Tapi kalau menurut saya kalau perawatan kita 1 tahun kita ada untung, tapi nggak begitu maksimal ya. Ya itu ya kalau khusus hajian itu saya hitungnya mungkin di 5 bulan sapi yang baru tuh biasanya. Sapi baru. Kalau yang setahun ini kita nggak hitung sih kadang-kadang kosnya. Yang penting sapi kenyang, makannya bagus, udah senang tuh. Karena kita jujur belum ada manajemen khusus yang hitung kos dan lain-lain. Berjalan, sapi sehat, senang itu udah alhamdulillah gitu. Kebetulan kita kalau khusus kotoran nih kita kan ada lahan rumput, ada pohon singkong, ada pohon pepaya gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau limbah kita nggak sampai numpuk di kandang.
Mungkin tadi juga ngeliat ya di kandang saya nggak ada kotoran yang numpuk di itu ya. Jadi dari kandang itu langsung ke penampungan khusus di kebun, bahasanya dimatangkan dulu, baru dikasih ke kebun rumput dan kebun singkong, kebun paya gitu. Jadi limbah itu nggak ada yang terbuang, manfaat bagi semua kan gitu. Dari kotoran ke kebun jadi rumput balik lagi ke kandang gitu. Kalau menurut saya pribadi sih gini ya, kalau khusus peternakan ya, kita intinya jangan ngelihat untung dulu Kak. Kalau dalam beternak, kalau kita udah melihat dari segi untungnya aja juga agak berat. Jalanin dulu, tenang dulu, mungkin untungnya akan nyusul karena kita berternak dengan berhubungan dengan hewan yang bernyawa ya. Jadi mereka akan memberikan timbal balik ke kita dengan perawatan maksimal, perawatan udah bagus, dia akan memberikan timbal balik ke kita gitu. Dan intinya ya keseriusan dan ketelatenan dalam segala hal, baik pertanian, perdagangan, peternakan. Itu intinya kita harus nikmatin dulu, senang dulu intinya gitu. Kalau udah senang, untung nyusul gitu. Yang bikin bangga senang itu kita merawat sapi dari kecil sampai besar, dijual dengan harga yang sesuai itu. Itu ya mungkin kita bisa cetak 1 ton sapi. Kalau beli 1 ton langsung gede kan kita nggak aneh. Tapi kalau kita piara dari kecil, dari umur 3 bulan atau 2 bulan, cuma saya belum bisa breeding nih. Saya bisanya beli pengumuman aja. Jadi kita ada kepuasan sendiri kalau udah perawatan lama di kandang gitu. Dan intinya kita menjiwai dulu, senang dulu gitu sapinya. Alhamdulillah tiap tahun penjualan meningkat dan kondisi kandang juga ada peningkatan di penjualannya. Intinya kita hadap itu harus dengan hati ya. Dengan hati, senang dulu dan jangan mudah menyerah. Karena tantangan bagi peternak itu ya sekarang ya banyak penyakit, sekarang macam-macam banget. Tapi dengan kita senang, dengan kita telaten, ya itu tantangan apapun akan kita bisa hindari gitu kan. Ya intinya dalam peternak itu kita harus serius dan telaten itu. Hasil akan menyusul insya Allah. Mungkin kalau yang tahu perjalanan saya dari YouTube saya sebelumnya bisa menjabarkan sendiri ya, kita bukan bicarain sesuai dengan fakta di lapangan. Alhamdulillah ada peningkatan gitu tiap tahun. Sedangkan saya pun tidak ada background di peternakan gitu. Kalau dengan kita niat dan senang niat gitu, alhamdulillah mungkin akan tercapai juga. Kalau konsep saya senang, kita kan sekarang nyaman medsos ya. Kita nonton YouTube kandang-kandang yang besar. Cita-cita kita ya minimal pengen sama kayak mereka gitu. Walaupun nggak sama, minimal mirip dengan mereka lah. Konsep kita. Jadi konsep di KNJ Farm itu orang datang ke kandang, lihat sapi, bukan hanya lihat sapi gitu, sambil bermain, ngelihat. Jadi kandang itu tidak diidentikan dengan kumuh dan kotor gitu. Orang lihat ke kandang bersih, sapi sehat, dan beli sapi itu sambil bermain gitu, sambil wisata gitu. Jadi mungkin target saya pengennya tahun depan itu ya KNJ Farm itu jadi tempat wisata juga sambil ngeliat sapi gitu. Khusus untuk kita sebagai peternak, ya mudah-mudahan dengan petugas penyuluh dapat datang ke kandang kita kontrol sapi. Karena ya sapi itu yang kita herankan itu penyakitnya itu datangnya tiap mau hajian gitu. Ya nggak tahu juga itu mungkin kayak gimana ya. Intinya yang penting ada dari aparat setempat yang bisa ngontrol ke kandang, bisa ngecek. Jadi kita ada sinergi petani dengan peternak gitu, dengan petugas gitu ya. Jadi ya kita sebagai peternak akan lebih nyaman dan tenang kalau didampingi dengan petugas gitu ya. Saya pikir kalau dulu khusus dunia peternakan, karena biasanya yang saya tahu ya, mungkin saya belum lama di dunia peternakan, cuma yang saya jalanin 5 tahun, alhamdulillah itu udah kita jalani. Kalau khusus peternakan, apalagi kita kan konsepnya mungkin jualnya di momen ya, kita jual momen ya. Insya Allah kalau dijual momen itu kita untuk kedepannya masih berjalan lah. Karena untuk sapi kalau perawatan maksimal dan tidak ada tingkat kematian, kemungkinan kita akan mengalami apa ya ada keuntungan lah.
Jadi kita untuk ke depan pangsa pasar sapi kurban kan nggak bakal berkurang, tiap tahun pasti meningkat. Ya mungkin untuk kedepannya khusus dunia persapian ya menurut prediksi saya akan tambah pesat mungkin lah gitu. Ya mungkin gini aja, kalau saya kan memang berhubungan kebetulan kita peternak ya, peternak tradisional dan emang nggak ada background peternakan. Ya intinya kalau saya pribadi sih intinya kita beternak dengan hati lah, dengan hati, senang, tetap semangat dan telaten, itu aja sih. Ya mungkin keseriusan yang perlu dihitung, jangan setengah-setengah, apapun jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah nggak bakal bisa maju gitu kan. Serius, senang, jalani, intinya gitu aja. Rezeki nyusul.